Hari ini Timnas Indonesia U17 bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Siapkan pesta Garuda fans. Justin Hubner cetak gol bunuh diri, kena kartu kuning, dan Wolves U21 dihajar 1-4 di Premier League 2. Pratama Arhan borong 2 assist, bantu Bangkok United menang dan jaga peluang juara Liga Thailand. Kata pelatih Yaman soal lawan Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17, rumor Sadil Ramdhani dan Jordi Amat merapat ke Persib Bandung. Tom Hai main full, Eliano Reinders cadangan, Almere City comeback dan paksa main imbang 2-2 lawan Pech Zwolle. Hari ini Timnas Indonesia U17 bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Siapkan pesta Garuda fans. Kemenangan atas Timnas Yaman U17 dalam matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah akan membuat Timnas Indonesia U17 menyegel satu tempat di Piala Dunia U17 2025. Dua tim teratas dari 4 grup bakal melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3-27 November 2025. Saat ini, Timnas Indonesia U17 berada di posisi kedua klasemen, sementara grup C Piala Asia U17 2025. Tim berjulukan Garuda Asia itu mencatatkan 3 poin dari 1 pertandingan. Timnas Indonesia U17 sebenarnya mempunyai nilai yang sama dengan Yaman U17 yang bercokol di singgasana grup C Piala Asia U17, namun kalah selisih gol. Dalam partai kedua grup C Piala Asia U17 2025 lainnya, Afghanistan U17 akan berhadapan dengan Korea Selatan U17 di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah. Menang atas Yaman U17, artinya Timnas Indonesia U17 akan membukukan 6 poin, unggul 3 angka atas Yaman U17. Garuda Asia bakal mengkudeta puncak klasemen grup C Piala Asia U17 2025. Adapun Korea Selatan U17 diperkirakan bakal menang mudah atas Afghanistan U17 yang membuat pasukan berjulukan Taeguk Warriors itu mengemas 3 poin, sama seperti Yaman U17. Di sisa satu laga grup C Piala Asia U17 2025, 6 poin milik Timnas Indonesia U17 sebenarnya bisa disamakan oleh Yaman U17 atau Korea Selatan U17. Tapi Garuda Asia tetap unggul secara head to head. Regulasi pemeringkatan penyisihan grup Piala Asia U17 2025 memprioritaskan head to head, baru selisih gol dan lalu produktivitas gol. Timnas Indonesia U17 sudah unggul secara head-to-head atas Korea Selatan U17 dan juga akan mengungguli Yaman U17 jika meraih kemenangan. Namun, bila Timnas Indonesia U17 bermain imbang atau kalah dari Yaman U17, maka nasib Garuda Asia dapat ditentukan dalam matchday ketiga grup C Piala Asia U17 2025. Justin Hubner cetak gol bunuh diri, kena kartu kuning, dan Wolves U21 dihajar 1-4 di Premier League 2. Hubner tampil sebagai starter dan kapten Wolves U21 saat menantang tuan rumah Stoke City dalam pekan ke-19 Premier League 2 di Stadion Britania. Namun, Hubner dan kawan-kawan harus menelan kenyataan pahit di bantai Stoke City U21. Ia melakukan gol bunuh diri pada menit ke-73. Sundulannya masuk ke gawang sendiri. Usai itu, Hubner diganjar kartu kuning pada menit ke-83. 4 menit kemudian, bek Timnas Indonesia itu ditarik keluar dan digantikan Filozofe Mabete. Ini menjadi penampilan ke-11 Hubner bersama Wolves di Premier League 2 musim ini. Ia mengoleksi 2 kartu kuning dalam 942 menit bermainnya. Sebelum diganti dalam laga kontra Stoke City, Hubner selalu tampil sepanjang 90 menit dalam 9 partai terakhir Wolves U21. Ia juga beberapa kali menjadi kapten.
Kekalahan dari Stoke City U21 membuat Wolves U21 turun ke peringkat ke-13 klasemen Premier League 2. Mereka mengoleksi 27 poin dari 278, 19 pertandingan. Hübner wajib tampil moncer dan konsisten bersama Wolves U21 di sisa musim ini. Pasalnya, kontrak pesepak bola berumur 21 tahun itu bakal habis pada Juni 2025. Hübner punya opsi untuk mencari perpanjangan kontrak bersama Wolves U21. Namun di usianya yang sekarang, ia semestinya telah bermain di level senior. Jalan lain yang bisa dipilih Hübner ialah bergabung dengan klub lain dengan syarat masuk tim utama. Pemain kelahiran Belanda itu dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan karirnya di luar Inggris. Asnawi Mangkualam disambut supporter Indonesia usai bantu Port FC batal kalah dengan dramatis. Asnawi Mangkualam bermain saat Port FC melawan Uthai Thani di Liga Thailand 2024-2025 di Phat Stadium. Dalam pertandingan itu, pemain timnas Indonesia itu Asnawi Mangkualam tampil sebagai starter di bek kiri. Asnawi bermain penuh hingga pertandingan berakhir. Port FC menahan Uthai Thani dengan skor 1-1. Uthai Thani unggul lebih dulu pada menit ke-35 lewat tendangan penalti Ben Davies. Port FC baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-90 lewat gol Noboru Shimura usai menerima umpan Kevin Di Romrang. Selepas pertandingan, Asnawi nampak disambut supporter Indonesia yang datang ke stadion. Asnawi menghampiri sekelompok supporter tersebut. Ex-pemain PSM itu juga memberikan tanda tangan di jersey. Salam pengunjung Indonesia semalam, tulis Port FC di Instagram. Asnawi bergabung dengan Port FC pada 26 Januari 2024. Kontraknya baru berakhir pada Juni 2029. Sejauh musim ini berjalan, Asnawi tampil dalam berbagai ajang yang diikuti Port FC. Asnawi sudah bermain 25 laga di Liga Thailand dengan 1 gol dan 1 assist. Ia juga bermain di Piala FA Thailand, Piala Liga Thailand, dan AFC Champions League 2. Total Asnawi sudah bermain dalam 33 laga dengan 2.430 menit bermain. Pratama Arhan borong 2 assist, bantu Bangkok United menang dan jaga peluang juara Liga Thailand. Bek timnas Indonesia, Pratama Arhan bermain dengan gemilang saat Bangkok United menghajar Muangthong United 2-1 dalam matchday ke-28 Liga Thailand. Dalam laga krusial itu, pelatih Tawan Sripan memainkan Pratama Arhan sejak awal. Keputusan Tawan Sripan menurunkan Arhan berbuah hasil. Baru menit ke-6 laga berjalan, bek timnas Indonesia langsung menyumbang assist. Saat itu, Pratama Arhan memberikan umpan silang matang kepada Muhsin Al-Ghassani usai melakukan overlap di sisi kiri. Bola tersebut disambut Al-Ghassani dengan sundulan ke pojok kanan gawang Muangthong yang membawa tuan rumah unggul 1-0. Menjelang turun minum, tim tamu menyamakan kedudukan melalui gol Kakana Hamyok pada menit ke-41. Namun, Bangkok United kembali unggul pada babak kedua, tepatnya di menit ke-70 berkat gol Luka Adzic. Dalam serangan balik Bangkok United, Arhan memberikan umpan terobosan apik di belakang pertahanan lawan. Adzic yang bergerak dari sisi kiri mengejar bola itu dan menggiring hingga kotak penalti sebelum menaklukkan kiper Muangthong, Kanafot Kadi, dengan tembakan kaki kanan. Ini jadi assist kedua Pratama Arhan pada laga malam itu. 2 assist bek timnas Indonesia tersebut membawa Bangkok United menang atas Muangthong United dengan skor 2-1. Kemenangan ini sekaligus menjaga peluang Bangkok United menjadi juara Liga Thailand musim 2024-2025. Saat ini, Bangkok United menempel ketat Buriram United dalam klasemen Liga Thailand. Baca juga, media Korea gempar. Timnas U17 Indonesia menghina superpower Asia Bangkok United masih menyisakan 2 pertandingan di Liga Thailand musim ini. Pada pekan berikutnya di Liga Thailand, mereka akan ditantang klub raksasa lainnya, BG Pathum. Laga tersebut bakal digelar pada 19 April 2025. Sementara itu, Bangkok United juga masih terbuka kans untuk memperebutkan 2 trofi lainnya. Pratama Arhan dan kolega bakal bertarung lagi lawan Muangthong United di babak 16 besar Piala FA Thailand.
dan Bangkok United bakal bertarung lawan Buriram United di babak perempat final Piala Liga Thailand. Tom Hai main full, Eliano Reinders cadangan, Almere City comeback dan paksa main imbang 2-2 lawan Pech Zwolle. Almere City menunjukkan mental baja saat berhasil bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menahan imbang Zwolle dengan skor 2-2 dalam lanjutan Eredivisie. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hai menjadi sorotan utama berkat performa impresifnya yang turut menginspirasi kebangkitan tim. Meski tak sempat berduel dengan rekannya di timnas Indonesia, Eliano Reinders yang absen dari starting line-up Pech Zwolle High tetap menjadi motor permainan Almere di laga penuh tensi ini. Pemain berusia 30 tahun itu mencatat rating 7,4 dari SofaScore berkat kontribusinya yang vital di kedua sisi lapangan. Dalam statistik yang tercatat, Haye melepaskan 1 tembakan, 4 umpan kunci, dan mencatatkan 39 operan sukses. Ia juga aktif dalam bertahan dengan membuat 1 blok, 5 intercept, serta 4 tackle. Tak hanya itu, Hai memenangkan 5 dari 11 duel yang dihadapinya, menunjukkan kehadirannya yang dominan di lini tengah. Laga yang berlangsung di kandang Almere ini sempat berjalan tidak sesuai harapan tuan rumah. Pech Zwolle unggul lebih dulu di menit ke-25 melalui sepakan Anwar El Azuzi. Belum sempat bangkit, Almere kembali kebobolan 7 menit kemudian lewat gol Dylan Vente yang menggandakan keunggulan tim tamu menjadi 0-2. Meski tertinggal 2 gol, Almere tak menyerah. Mereka mulai menunjukkan intensitas tinggi dan tampil lebih agresif di babak kedua. Hasilnya pun terlihat pada menit ke-67 saat Ali Jassim mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Kebangkitan Almere semakin nyata hanya 4 menit berselang. Junior Kadile berhasil menyamakan kedudukan lewat penyelesaian Ciamik pada menit ke-71, memaksa laga kembali imbang 2-2. Meski kedua tim sempat saling jual beli serangan di sisa waktu, tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 2-2 pun menjadi hasil akhir pertandingan. Kata pelatih Yaman soal lawan timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17, buta dan bakal kuliti Garuda Asia. Pelatih timnas U17 Yaman Samer, Saleh berbicara mengenai timnas U17 Indonesia jelang duel di Piala Asia U17 2025. Yaman akan melawan timnas U17 Indonesia pada matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025. Samer Saleh buta dengan timnas U17 Indonesia karena belum pernah bertemu. Ia akan menguliti bagaimana tim berjulukan Garuda Asia itu bermain. Kami belum pernah bermain melawan Indonesia sebelumnya, tetapi kami akan menganalisis secara mendalam semua aspek permainan mereka yang pasti akan sangat membantu, kata Samer Saleh dilansir dari laman AFC. Selain menganalisis lawan, Samer Saleh juga akan mengevaluasi timnya untuk lebih baik. Tim kami juga akan mencermati kekuatan dan kelemahan kami karena kami perlu meningkatkan kemampuan, kata Samer Saleh. Semua lini kami bermain baik melawan Afghanistan dan kami berharap mereka akan lebih baik di pertandingan berikutnya, ujarnya. Sebelumnya, Yaman menang atas Afghanistan dengan skor 2-0 pada matchday pertama 4 April 2025. Kemenangan itu mengantarkan Yaman berada di puncak klasemen grup C dengan 3 poin. Sementara itu, timnas U17 Indonesia juga meraih kemenangan pada laga pertama. Tim besutan Nova Arianto itu menang dengan skor tipis 1-0 atas Korea Selatan. 1 gol Garuda Asia dicetak oleh Evandra Injury Time lewat skema penalti. Hasil itu membawa timnas U17 Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan 3 poin. Timnas U17 Indonesia kalah selisih gol dari Yaman. Rumor Sadil Ramdhani dan Jordi Amat merapat ke Persib Bandung. Dua pemain label timnas Indonesia yang tengah berkarir di Liga Malaysia yakni Sadil Ramdhani dan Jordi Amat dirumorkan sedang didekati klub Liga 1 Persib Bandung. Tim juara Liga 1 Persib Bandung, asuhan pelatih asal Kroasia ini dikabarkan tengah menyusun skuad untuk musim depan.
Sadil Ramdhani saat ini masih memperkuat Sabah FC, tampil dalam 14 pertandingan dengan menyumbang 5 gol dan 1 assist. Kontrak pemain kelahiran Raha 2 Januari 1999 ini dikabarkan akan berakhir pada akhir musim ini bersama Sabah setelah kebersamaan selama 4 musim. Sama halnya dengan Sadil, Jordi Amat juga diisukan akan bermain untuk kompetisi Liga Indonesia saat mengakhiri kontraknya di klub raksasa Malaysia Johor Darul Takzim, Andi JDT. Amat telah melakoni 15 pertandingan dengan menyumbang 2 gol dan 1 assist sebagai benteng pertahanan JDT musim ini. Pelatih Persib Bojan Hodak dengan tegas mengungkapkan jika pengumuman perekrutan pemain saat ini jelas tidak mungkin. Ia memastikan kabar soal Sadil adalah hanya rumor semata, sama seperti isu yang dihembuskan media sosial tentang Persib akan merekrut Asnawi Mangku Alam dari Port FC beberapa bulan silam. Ini sama seperti Asnawi, banyak yang bilang Asnawi akan gabung, tapi mereka masih ada liga di sana dan kami masih memainkan liga di sini. Jelas Hodak? Kompetisi Liga Super Malaysia 2024 sampai 2025 masih akan berlangsung sampai pertengahan April 2025 mendatang. Liga Indonesia juga masih akan berlangsung sampai bulan Mei 2025, sehingga belum memungkinkan Persib mengumumkan pemain baru. Persib tengah fokus kepada perburuan gelar back-to-back juara. Saat ini Mark Klok DKK memimpin puncak klasemen dengan 57 poin berjarak 8 angka dari tim peringkat kedua Dewa United. Maung Bandung hanya butuh 5 kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara tersebut. Prediksi Timnas U17 Indonesia vs Yaman di Piala Asia U17 2025. Berkaca dari Vietnam, Garuda Asia bisa menang. Laga ini tentunya tak akan mudah bagi Matthew Baker dan kolega, karena Yaman memiliki tren positif. Pelatih kepala Yaman, Samer Saleh, menilai timnya bisa menjaga momentum sehingga bisa menang. Kami bermain sebagai satu kesatuan hari ini dan mengikuti sistem yang ditetapkan, kata Samer Saleh dilansir dari laman AFC. Semua lini kami bermain dengan baik, tetapi mungkin lini serang menyia-nyiakan beberapa peluang. Afghanistan sangat kuat, terutama di babak kedua, tetapi kami memainkan permainan yang seimbang, menjaga momentum, dan berhasil mencapai tujuan kami memasuki pertandingan, ujarnya. Kini, Yaman memimpin klasemen grup C dengan unggul selisih gol dari Timnas U17 Indonesia. Meski Yaman tampil baik, Timnas U17 Indonesia memiliki peluang untuk menang. Pertemuan Yaman melawan tim Asia Tenggara yakni Vietnam saat kualifikasi tak begitu mentereng. Yaman hanya bermain imbang melawan Vietnam 1-1. Itu artinya, Timnas U17 Indonesia bisa berusaha meraih hasil yang lebih baik dari Vietnam saat melawan Yaman. Walaupun demikian, Timnas U17 tidak boleh meremehkan Yaman dan tetap harus fokus pada setiap pertandingan. Karena dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Nova Arianto sebagai pelatih terus bersikap waspada meski meraih kemenangan. Ia melakukan persiapan untuk menghadapi Yaman yang ia nilai sebagai tim bagus. Yang pasti Yaman mempunyai kualitas yang baik, kata Nova Arianto. Kami akan fokus ke recovery pemain. Setelah itu kami akan melakukan persiapan untuk menghadapi Yaman, ujarnya. Dengan paparan di atas, kemungkinan Timnas U17 Indonesia bisa menang atas Yaman dengan skor tipis 1-0. Tom Hey bicara koreo Show Your Dignity dan pengalaman di GBK Gelandang Timnas Indonesia. Tom Hey kembali berbagi pengalamannya mengenai laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain pada ronde laga Maret. Partai Indonesia versus Bahrain bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Timnas Indonesia merengkuh 3 poin sangat berharga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut berkat gol tunggal oleh Romeni memanfaatkan umpan silang Marcelino Ferdinand. Sebelum laga, Timnas Indonesia berada dalam tekanan untuk menang, terutama setelah kekalahan 1-5 lawan Australia pada laga sebelumnya yang menjadi debut Patrick Kluivert. Kendati demikian, para pemain Garuda bangkit di kandang sendiri berkat dukungan luar biasa supporter Garuda ditambah perubahan taktis dari pelatih Kluivert.
Salah satu hal yang membuat para pemain terkesima adalah koreo kelompok supporter La Grande Indonesia yang bergambarkan Garuda raksasa di belakang latar puncak tertinggi Indonesia, Kartens Piramid, dengan kata-kata "Show your dignity" atau tunjukkan martabatmu. Sebagai pemain, Anda berjalan di lapangan dan melihat ke kiri ada spanduk besar ini dengan kata-kata "Tunjukkan harga diri Anda", ujarnya dalam dialog bersama pembawa acara Neil Peterson di podcast The Highway. Anda mungkin tidak perlu motivasi apapun sebelum pertandingan seperti ini, tetapi jika membutuhkan motivasi tambahan dan melihat Garuda besar dengan kata-kata ini, Anda akan menjadi sangat-sangat bersemangat. Anda berpikir seperti inilah saatnya. Neil kemudian bercerita soal pengalamannya menonton laga untuk kali pertama di SUGBK. Ia pun membandingkan dengan berbagai stadion lain yang pernah ia kunjungi di Eropa. Perbedaan atmosfer di GBK dibanding dengan di Eropa adalah mungkin di stadion besar, Eropa atmosfernya luar biasa. Kemudian bisa sunyi selama pertandingan, ujarnya. Tetapi di GBK tidak. Orang-orang bernyanyi dari menit pertama hingga menit akhir. Dan tentu saja Anda harus bernyanyi setelah pertandingan dengan semua orang berdiri di tengah untuk momen tanah airku. Sangat-sangat impresif. Tom Hay semakin nyaman di Almere City, bisa selamat dari ancaman degradasi. Gelandang timnas Indonesia itu pun mulai kembali bisa menemukan performa terbaiknya. Sayangnya, sampai saat ini Almere City masih belum beranjak dari posisi juru kunci klasemen sementara Eredivisie. Tim yang bermarkas di Yanmar Stadion itu masih menempati posisi ke-18 dengan 18 poin. Meski merasa lebih nyaman bermain di Almere City, Tom Hay tetap merasa masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki klub tersebut. Banyak yang harus dilakukan di paruh musim kedua musim bersama Almere, buka Tom Hay di The Highway. Kami bermain sepak bola dengan lebih baik, secara pribadi fondasi tim ini juga semakin kuat, jadi saya bisa memainkan pertandingan saya dengan lebih baik, sambung pemain berusia 30 tahun itu. Tom Hay dikenal sebagai metronom di lini tengah di tim manapun yang ia bela. Peran itu sempat sulit dilakukan di Almere City, namun belakangan Tom Hay seperti mulai kembali menemukan permainan terbaik. Satu assist yang diberikan saat Almere City menang di kandang Willem 2 pekan lalu menjadi bukti nyata kebangkitan Hay. Saya senang bisa bermain seperti itu lagi, tegasnya. Hedwiges Maduro sempat dipercaya menjadi pelatih kepala Almere City untuk musim. Ex-pemain Valencia itu mulai bekerja sejak musim panas 2024. Namun, di bawah asuhan Hedwiges Maduro, Almere City terus menunjukkan penampilan buruk. Manajemen klub memutuskan memecat Maduro Januari lalu. Sebagai gantinya, mereka menunjuk Jerwen Riesdik. Di bawah asuhan ex-pelatih Sparta Rotterdam itu pelan-pelan Almere City mulai menemukan permainan terbaik. Pindah ke Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix bisa main lagi di Liga Champions musim depan. Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix bisa merasakan lagi mentas di Liga Champions musim depan bersama Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix saat ini memang masih bermain untuk FC Copenhagen. Bek timnas Indonesia sedang membantu FC Copenhagen untuk bisa meraih juara Liga Denmark. Meski begitu, kontraknya habis pada Juni 2025 dan ia memastikan diri tidak perpanjang masa bakti. Bahkan, bek berusia 28 tahun tersebut sudah menemukan klub baru pada bursa Januari 2025 lalu. Adalah Borussia Mönchengladbach yang akan jadi pelabuhan Kevin Dix selanjutnya. Ia pindah ke klub Jerman tersebut dengan status bebas transfer. Pindah ke Borussia Mönchengladbach membuka potensi bagi pemain keturunan Maluku ini untuk mentas di Liga Champions lagi musim depan. Pasalnya Die Vohle kini sedang berjuang mendapatkan satu tiket ke kompetisi paling bergengsi di benua biru. Borussia Mönchengladbach saat ini berada di posisi kelima klasemen, sementara Bundesliga Jerman. Klub baru Kevin Dix itu meraih 43 poin dari 27 pertandingan yang sudah dilakoni. Nah, Bundesliga Jerman sendiri masih menyisakan 7 pertandingan. Jarak antara Borussia Mönchengladbach ke peringkat 4 hanya 2 poin yang diisi oleh Mainz.
Kemudian di Vollen juga berjarak 5 poin dari posisi 3 yang diduduki oleh Eintracht Frankfurt. Maka dari itu, jika bisa memanfaatkan 7 pertandingan sisa, maka Borussia Mönchengladbach bakal mentas di Liga Champions musim depan. Hal ini membuat Kevin Dix juga merasakan ajang Liga Champions lagi. Sebelumnya, bek 28 tahun ini merupakan pemain timnas Indonesia yang sudah mencicipi ajang Liga Champions. Selama karirnya, Kevin Dix sudah tampil dalam 17 pertandingan di Liga Champions ketika berseragam Feyenoord dan FC Copenhagen. Pencapaian terbaiknya adalah lolos hingga ke-16 besar Liga Champions pada musim 2023-2024, tapi gugur dari Manchester City. Sementara itu, Kevin Dix mengungkapkan bahwa Borussia Mönchengladbach datang membawa tawaran yang menggiurkan. Borussia Mönchengladbach telah memberi saya kesempatan yang tidak dapat saya tolak, baik dalam hal tantangan karier maupun finansial, ucap pemain 28 tahun ini. Saya berada pada usia di mana kedua elemen tersebut sangat penting bagi masa depan saya. Itulah mengapa saya senang bahwa hal itu, transfer, telah diklarifikasi imbuh bek timnas Indonesia. Kepindahannya pun menorehkan sejarah baru yang menjadikan Kevin Dix sebagai pemain pertama asal Indonesia yang akan berlaga di Bundesliga, salah satu liga terbaik di dunia. Baru sekali bela timnas Indonesia, Dean James dibidik jawara Liga Champions. Pemain timnas Indonesia, Dean James, dirumorkan akan pindah klub di musim depan. Dean James akan angkat koper dari Go Ahead Eagles. Rumor kepindahan Dean James ini diinformasikan salah satu media Belanda, footballtransfers.com. Menurut laporan media tersebut, klub yang mengincar Dean James bukan sembarangan. Raksasa Eredivisie yang juga juara Liga Champions 1969-70, Feyenoord dirumorkan tertarik untuk merekrut pemain timnas Indonesia ini. Dean James dianggap jadi pemain yang cocok untuk gantikan peran Quillinsky Hartman. Pasalnya Hartman dikabarkan akan hengkang dari Feyenoord meski pihak klub berusaha ingin memperpanjang kontraknya. Bek kiri berusia 23 tahun itu mengalami cedera lutut serius tahun lalu yang menyebabkan kepindahannya ke Chelsea batal. Menurut kerab bendam dari Voetbal Internasional, Hartman terbuka untuk petualangan baru jika ada kesempatan, ulas media Belanda tersebut. Data dari Sky Sports menurut media Belanda itu tunjukkan bahwa Dean James jadi pengganti sepadan jika Hartman tetap ngotot ingin pindah dari Feyenoord. Pemain timnas Indonesia itu memiliki kemiripan 99% dengan gaya bermain Hartman dan bisa cocok dengan atmosfer The Kuip. Jika Hartman unggul dalam duel bertahan dan bermain di bawah tekanan, James memiliki kualitas menyerang yang sesuai dengan gaya permainan Robin van Persie. Pelatih Feyenoord, Robin van Persie, dianggap ingin menerapkan gaya menyerang dengan tekanan tinggi dan rotasi permainan yang cepat. Rendahnya skema bertahan James jadi catatan, tetapi kekuatannya dalam permainan menyerang dari sayap bisa mengimbangi. James lebih pandai mencetak gol dibanding Hartman dengan umpan silang dan kecepatan. Antusiasme ditunjukkan bek Dean James usai mendapat panggilan perdana untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ternyata Presiden Como punya peran saat Emil Audero putuskan untuk pilih jadi WNI begini, kata Emil. Keputusan yang diambilnya tidak lepas dari pengaruh sosok Presiden Como, Mirwan Suwarso, yang juga merupakan warga negara Indonesia. Menurut Audero sendiri, kedekatan dan peran aktif Mirwan Suwarso menjadi salah satu faktor penentu dalam perjalanan naturalisasinya. Saya sendiri adalah pemain Como, dan saya berkesempatan untuk mengenal Mirwan Suwarso, Presiden Como dengan baik, ungkap Emil Audero. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan yang telah terjalin sejak awal kariernya di Como memberikan dampak positif bagi masa depannya. Melalui pengenalan yang mendalam terhadap proyek dan visi klub, Audero merasa semakin terhubung dengan nilai-nilai yang diusung oleh sosok Presiden Como tersebut. Dalam keterangannya, ia menambahkan, "Kami memiliki hubungan di awal, beliau memperkenalkan proyek Como kepada saya.
Dan tentu saja, keberadaan sosok Indonesia di dekat saya selama beberapa bulan terakhir menjadi salah satu faktor yang membantu saya dalam mengambil keputusan ini. Bonus NI. Proses perubahan haluan ini semakin dipertegas dengan Sumpah WNI yang dilakukannya pada tanggal 10 Maret 2025 bersama dua pemain lainnya, Joey Pelupesi dan Dean James di Roma, Italia. Momen sumpah tersebut tidak hanya menjadi simbol transformasi identitas, melainkan juga sebagai awal baru bagi perjalanan karier Audero di kancah internasional. Dengan latar belakang yang kuat sebagai pemain profesional di Eropa, kehadiran Audero di Timnas Indonesia diharapkan dapat membawa angin segar dan memperkuat lini pertahanan tim nasional. Selain itu, kehadiran sosok Mirwan Suwarso yang secara aktif mendukung perkembangan para pemain semakin mempertegas komitmen Indonesia dalam membangun talenta muda melalui investasi di dunia sepak bola. Menurut pengamatan para analis, kehadiran Emil Audero sebagai WNI tidak hanya berdampak positif bagi performa tim nasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak pemain dan masyarakat Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk sosok inspiratif seperti Mirwan Suwarso, memberikan contoh nyata bahwa peluang internasional dan identitas bangsa dapat berjalan beriringan. Proyek Komo yang diperkenalkan oleh Suwarso pun telah membuka jalan bagi banyak talenta untuk mengenal dan mengapresiasi nilai-nilai sportivitas serta semangat kebangsaan. Keputusan Emil Audero untuk menjadi WNI ini pun disambut hangat oleh berbagai kalangan, baik dari penggemar sepak bola nasional maupun internasional. Para pendukung Timnas Indonesia menyambut baik langkah ini dengan antusiasme tinggi, berharap bahwa kehadiran Audero dapat meningkatkan prestasi tim dalam kompetisi internasional.